Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solihah. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 2. Mari kita langsung simak pembelajarannya ya. Jadi, pembelajaran 2, Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Nah, perhatikan sampul bukunya. Jadi, ini adalah sampul bukunya ya, anak solihah. Ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, buku tersebut ada sampulnya. Dalam buku itu ada gambar burung Garuda. Kalian pasti sudah pernah melihat gambar burung Garuda kan? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini ada perisai, di mana perisai tersebut terdapat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Di sini bisa kita lihat dalam perisainya ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Kita perhatikan di sini anak-anak solihah. Kita harus memahami dan menghafal 5 sila yang ada pada Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam perisai tersebut lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ dilambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, anak solihah harus menghafalkan 5 sila Pancasila. Sekarang, anak solihah sebagai tugasnya kerjakan di buku tematiknya halaman 13. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Jadi di sini contoh sila pertama Pancasila berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita. Nah, dalam gambar ini kita tahu ini menerapkan sila pertama Pancasila. Contohnya, gambar orang yang melakukan sholat, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan, terus ada keluarga yang pergi ke gereja, lalu ada yang keluarga yang sedang beribadah di pura, terus ada yang beribadah di wihara, dan ada yang beribadah di kelenteng. Jadi gambar-gambar ini menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat dengan kata ungkapan? Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Ya, masih ingatkah kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Ya, insya Allah masih ingat ya anak solihah. Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 sebelumnya. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Ada percakapan antara Udin dan Mutiara.
Nah, kita akan baca percakapan ini, lalu kita akan temukan mana saja ungkapan dalam kalimat tersebut. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Ini cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, jawab Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Kata Udin. Sama-sama, Dik, kata Mutiara. Nah, ini percakapan antara Udin dan Mutiara. Di dalamnya terdapat ungkapan. Nah, sekarang ayo kita cari yang mana saja kira-kira yang merupakan kata ungkapan dalam bacaan tadi. Ya, pertama yang kita temukan adalah ungkapan kutu buku. Nah, nanti kita akan cari tahu ya apa artinya dari kutu buku. Lalu, kira-kira apa masih ada? Ya, bintang lapangan. Masa di lapangan ada bintang? Nah, itu ungkapan ya anak solihah, karena ada arti lainnya. Apakah ada lagi? Ayo kita cari lagi. Iya, ada ungkapan rendah hati. Lalu yang terakhir ada ungkapan besar kepala. Nah, kita pelajari satu persatu. Kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala artinya sombong. Nah, sekarang coba anak solihah diskusikan dengan teman-teman atau keluarga di rumah anak solihah mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 5 gambar bagaimana berjalan yang baik. Pertama, kita lihat gambarnya adalah berjalan ke depan. Nah, anak solihah kalau berjalan, jangan berjalan mundur ya. Karena kita pasti tidak bisa melihat yang di belakang kita. Berjalan yang baik itu berjalan ke arah depan. Sikap berjalan yang baik, pandangan lurus ke depan. Ketika kaki kita melangkah, tangan kita juga mengayun. Lalu, gambar selanjutnya dibawa berjalan ke belakang. Boleh kita lakukan, tetapi harus dengan pengawasan orang dewasa. Supaya orang dewasa bisa mengarahkan apakah nanti ada benda di belakang kita atau tidak. Lalu ada berjalan ke samping dan berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, sekarang kita akan belajar teknik berjalan. Sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak, tidak boleh membungkuk. Saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Saat kita berjalan, maka kaki kita akan melangkah dan tangan kita mengayun. Jadi secara otomatis ketika kita berjalan, kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan.
Jika kaki sebelah kiri yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Jika kaki sebelah kanan yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan. Nah, ini adalah teknik berjalan yang baik dan benar. Kalian bisa praktekkan di rumah ya, anak solihah. Demikian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tematik, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak solihah belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.